Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam lagi nih. Kita fokus ke bab 13 dari bukunya Scott Dikkers, The Elements of Humor. Judulnya spesifik banget, parodi yang kocak. Kayaknya ini topik yang relevan banget ya di era sekarang ini. Banyak banget konten parodi. Jadi misi kita kali ini kita mau coba bongkar lah ya, mekanisme di balik parodi itu gimana sih? Apa yang bikin sesuatu jadi parodi? Terus gimana cara kerjanya kok bisa bikin kita ketawa? Dan yang penting, insight apa nih yang bisa kita ambil dari analisisnya Dikkers soal senjata humor yang satu ini? Kita gali langsung dari bukunya ya. Tentu saja, parodi ini memang alat humor yang menarik banget. Dan benar kata Anda, relevan sekali. Menurut Dikkers, parodi itu intinya ya tindakan meniru. Dia pakai istilah mimikri. Mimikri, peniruan gitu ya. Targetnya, wah, bisa macam-macam. Acara TV, film, pidato, gaya nulis, bahkan ini unik nih, buku manual Blender sekalipun. Hah, manual blender. Beneran? Iya, dia sebut itu. Jadi, mimikri atau peniruan itu langkah awalnya. Oke. Meniru dulu. Betul. Nah, peniruan ini seringnya, tapi nggak selalu sih, dibumbui ejekan, istilahnya mockery, semacam ya olok-olok atau sindiran halus gitu ke sumber aslinya. Tapi nih, elemen yang menurut Dikkers paling krusial itu recognition. Recognition, pengenalan ya maksudnya. Iya, kemampuan audiens buat ngenalin apa yang lagi ditiru. Itu kuncinya. Tanpa ini, ya parodinya nggak nendang, koneksinya hilang. Oke. Coba kita bedah lagi deh mekanismenya. Tadi kan dibilang intinya meniru sesuatu yang dikenal luas. Tapi kenapa sih recognition itu penting banget? Apa yang terjadi di kepala kita gitu pas ngenalin sesuatu yang familiar, tapi kok beda? Nah, itu pertanyaan bagus. Dikkers kayaknya ngelihat recognition ini bikin semacam klik gitu di otak audiens. Ada rasa puas gitu loh, pas kita berhasil, oh ini niru si itu ya, atau oh ini gaya acara anu. Ini kayak jembatan pemahaman antara pembuat parodi sama penontonnya. Humornya muncul dari pelintiran atau twistnya itu. Kita kan punya ekspektasi soal sumber aslinya, nah parodi mainin ekspektasi itu. Jadi ada permainan ekspektasi ya. Kita kenal A, disajin A aksen. Yang ada bedanya. Bisa lucu, bisa kritis gitu ya. Kayaknya emang orang suka ya ngelihat hal yang udah akrab, diganggu dikit, dijadiin bercandaan. Tepat, ada unsur kejutan sama kecerdasan juga yang diapresiasi audiens. Ngelihat sesuatu yang familiar, dipakai dengan cara baru yang pinter. Menariknya lagi, Dikkers juga bilang parodi itu bisa tetap efektif loh, walaupun audiens nggak 100% familiar sama sumber spesifiknya. Oh iya, gimana tuh maksudnya? Asalkan mereka familiar sama format atau genrenya. Misal, kita mungkin nggak tahu persis iklan parfum X yang diparodiin, tapi kita tahu banget gaya umum iklan parfum gimana. Bener juga. Kita tepat ngerti kan kalau itu niru gaya iklan parfum yang lebay atau gimana gitu. Parodinya tetap kena. Iya, itu dia. Jadi targetnya bisa karya spesifik, bisa juga format atau genre umum. Ini bikin parodi fleksibel banget. Jadi kayak ngambil struktur atau kerangkanya aja, terus diisi konten atau pesan kita sendiri gitu ya. Dikkers kan kasih contoh tuh, ngubah daftar belanjaan jadi sampul majalah gosip. Itu kan ngambil format sampul majalah yang kita kenal, tapi isinya daftar belanja, jadi absurd. Persis, itu dia fleksibilitas parodi yang Dikkers tonjolin. Pinjem wadahnya, terus tuang isinya sendiri. Tujuannya bisa macam-macam. Bisa buat kritik, bisa buat komen sosial, pakai format dikenal, atau ya sekedar iseng mainin bentuk aja, biar lucu. Kayak daur ulang bentuk komunikasi gitulah, buat tujuan baru yang seringnya humoris. Tapi ada peringatan juga kan? Dikkers bilang hati-hati sama parodi dongeng atau fairy tale. Katanya udah klise. Bener banget. Poin soal klise ini penting. Kayaknya Dikkers mau bilang, milih target parodi itu krusial. Kalau targetnya udah keseringan digoreng, ya parodinya bisa basi. Kecuali bisa kasih sudut pandang baru atau eksekusinya luar biasa. Iya juga sih, udah terlalu sering mungkin ya lihat Cinderella versi lucu atau gimana gitu. Tantangan juga ya buat kreator biar tetap seger. Betul, mungkin jawabannya ya cari target yang lebih spesifik atau format yang belum banyak dijamah orang. Oke, nah ini nyambung ke contoh-contoh nih biar lebih kebayang. Dikkers nyebutin beberapa yang ikonik kan,
tadi udah kesebut acara TV. Iya, contoh paling gampang ya Saturday Night Live atau SNL di US. Puluhan tahun mereka konsisten parodiin apa aja. Iklan, debat politik, reality show, film, video musik. Lengkap banget ya mereka. Banget. Dan mereka jago nangkap mimikri visual dan verbalnya. Seringkali mockery-nya juga tajam. SNL ini bukti kuatnya format parodi sketsa. Pasti. SNL tuh legend. Terus ada juga Weird Al Yankovic. Itu musisi yang karirnya emang dari parodi lagu-lagu populer kan? Iya, iya. Dia nggak cuma niru musiknya, tapi liriknya diubah jadi cerita lucu yang beda banget. Dan film biografinya sendiri, Weird, The Al Yankovic Story, itu kan juga parodi dari format biopik musisi yang biasanya dramatis gitu. Meta banget ya? Betul, Weird Al itu contoh bagus gimana parodi bisa jadi seni sendiri. Terus jangan lupa, The Onion, media satirik tempat Dicker sendiri kan? Oh ya, The Onion? Mereka itu parodiin seluruh format organisasi berita. Gaya nulisnya, layout webnya, judulnya, tapi isinya absurd semua. Ini contoh parodi format yang sukses banget. Dulu waktu kecil juga ada Mad Magazine. Suka lihat parodi film atau TV di comic strip mereka. Gayanya khas banget. Benar, Mad Magazine juga klasik. Bahkan buku juga ada. Kayak Board of the Rings, parodi Lord of the Rings. Udah jadi cult klasik itu. Sama Harvard Lampoon juga sering bikin parodi majalah kan? Betul, ini nunjukin spektrum parodi itu luas banget. Bisa masuk ke hampir semua media dan genre. Berarti emang targetnya nggak cuma yang gede-gede aja ya, kayak film Hollywood atau lagu hits. Kemungkinannya banyak banget. Dickers nyebut contoh yang lebih niche juga kan? Iya loh, dia nyontohin Albert Brooks. Dulu awal karir bikin parodi acara radio gaya lama, mungkin nggak semua orang ngeh, tapi eksekusinya bagus. Terus ada fenomena internet kayak Birds Aren't Real. Itu kan parodi gaya teori konspirasi. Pernah dengar tuh, yang bilang burung itu drone pemerintah kan? Absurd, tapi presentasinya mirip banget sama penganut konspirasi beneran. Iya, itu dia. Parodi gaya teori konspirasi secara meyakinkan. Terus ada parodi video tutorial di internet, kayak buatan Fatal Farm. Oh, yang ngambil format video how to, tapi isinya jadi aneh atau gelap gitu ya? Tepat. Kontennya surreal, nggak terduga. Nah, buat nunjukin betapa nggak terbatasnya target parodi, Dickers beneran nyebut kemungkinan parodiin manual instruksi Blender. Beneran itu manual Blender. Kok kepikiran ya? Iya, kedengeran konyol, tapi ini nekenin ide kalau nggak ada subjek yang terlalu sepele atau kering buat diparodiin, asal nemu sudut lucu sama format peniruan yang pas. Kebayang sih manual Blender ditulis pakai gaya epic gitu. Aneh pasti, tapi lucu. Potensinya emang luas ya. Nah, ngomongin format populer, Dickersim nyorot parodi iklan secara khusus. Katanya format ini populer banget dan kayaknya tahan banting sama klise. Kenapa tuh kira-kira? Mungkin ya karena kita tiap hari dibombardir iklan terus, bentuknya macem-macem lagi, jadi selalu ada materi baru, tren baru, gaya baru buat dijadiin target. Masuk akal sih. Iklan ada di mana-mana, sumbernya nggak habis-habis. Formatnya juga khas banget kan? TVC 30 detik, iklan cetak, banner, gampang dikenali. Nah, itu dia. Gampang dikenali, jadi recognition-nya gampang dapat pas dipelintir. Struktur iklan yang ringkes, slogan, visual mencolok, musiknya, semua itu jadi pegangan enak buat pembuat parodi ya. Benar, elemen-elemen itu gampang ditiru terus dimainin. Nah, ini nih bagian yang menurut saya menarik banget dari Dickers, soal tingkat kemiripan. Dia bilang, semakin mirip tiruannya, mimikrinya itu seringkali makin lucu parodinya. Bukan cuma niru ide umumnya, tapi detail kecilnya. Suara, nada, tampilan visual, editing videonya, fontnya. Semua penting buat recognition yang kuat. Itu poin krusial banget. Kesetiaan pada detail ini, kata Dickers, bukan cuma soal teknis niru aja. Ini nunjukin si pembuat parodi itu benar-benar merhatiin, ngerti, bahkan mungkin respect dalam arti tertentu sama sumbernya. Ada skill dan observasi yang tajam di situ ya. Betul, dan itu diapresiasi penonton. Pas penonton lihat detail kecil dari sumber asli bisa ditangkep akurat di parodi, itu nambah lapisan humor dan kepuasan. Jadi bukan ejekan asal, tapi ejekan yang dasarnya pemahaman mendalam. Makin akurat tiruannya, makin kena ejekannya. Atau makin lucu kontrasnya kalau isinya diubah total. Dickers kan kasih contoh aneh tuh, foto bayangan di toilet pesawat yang mirip logo United Artists. Itu disebut mimikri visual efektif cuma karena mirip aja udah lucu. Contoh itu emang unik tapi nunjukin prinsipnya.
Kemiripan yang presisi, sengaja atau enggak, bikin momen aha buat audiens. Pas mereka sadar, oh ini niru X, dan lihat betapa akuratnya koneksi mentalnya kebentuk, potensi tawanya lebih gede, kayak apresiasi buat kecermatan pembuatnya. Ini nyambung banget sama bentuk parodi paling dasar yang sering kita lakuin sehari-hari ya, impresi atau niru gaya orang. Dickers nyebut ini fondasi parodi. Betul sekali. Impresi personal itu mikroparodi yang umum banget dalam interaksi sosial kita. Dan menariknya, Dickers juga bilang, impresi ini nggak harus 100% sempurna loh buat berhasil. Dia nyontohin Jana Carvey, komedian itu. Ah, Dana Carvey, yang niruin George Bush Senior itu kan? Iya, suaranya mungkin nggak identik plek, tapi dia jago banget nangkep kekhasan atau mannerism yang paling nonjol dan dikenali audiens. Benar. Cara ngomongnya, gerakan tangan atau kepalanya, pilihan kata. Bahkan kayak auranya gitu ketangkep. Jadi kuncinya bukan niru suara persis kayak mesin fotokopi ya? Bukan itu intinya, tapi nangkep esensinya, jiwanya, atau kalau pakai istilah keren dikit, gestaltnya, kesan menyeluruhnya. Sesuatu yang bikin audiens langsung mikir, ah tahu nih siapa atau gaya apa yang ditiru. Sekalipun detail teknisnya ada yang meleset dikit. Asal kaitan yang dikenal itu ketangkep ya. The recognizable hook. Nah itu dia, disitulah keajaibannya parodi menurut Dickers. Kemampuan nangkap dan nonjolin ciri khas yang paling dikenali publik. Jadi ada selektivitas juga ya. Milih elemen mana dari sumber asli yang paling ikonik buat ditiru. Tepat, gak semua detail perlu ditiru, cuma yang paling signifikan aja dalam membentuk persepsi audiens. Oke. Nah, setelah kita bahas semua ini, definisi, mekanisme, contoh, pentingnya mirip, nangkap esensi, apa artinya nih buat kita semua para pendengar? Gimana kita bisa pakai pemahaman soal parodi ini? Kayaknya Dickers mau bilang ini bukan cuma buat SNL atau Weird Al aja kan? Betul banget. Pemahaman ini bikin kita sadar kalau parodi itu alat humor yang sebenarnya gampang diakses dan bisa dipakai sehari-hari. Nggak perlu bikin sketsa komedi rumit. Misalnya pas ngobrol santai sama temen, kita bisa aja ngutip dialog karakter film yang kita sama-sama tahu, tapi konteksnya beda. Kan jadi lucu. Atau niruin sebentar gaya ngomong komentator bola pas cerita kejadian sepele di kantor? Bisa banget. Atau niru gaya nulis email super formal buat kirim WA nanya makan siang. Kan bisa cairin suasana. Sentuhan kecil gitu ya? Persis. Kuncinya ya itu tadi, recognition bareng antara kita sama lawan bicara. Harus ada pemahaman yang sama soal apa yang ditiru gayanya. Coba deh pikirin, acara TV apa yang sering ditonton bareng teman? Iklan apa yang jargonnya sampai hafal? Dokumen kantor yang gayanya khas banget? Itu semua potensi sumber parodi skala kecil. Bisa buat iseng aja, atau buat kritik halus ya. Misalnya niru gaya politisi pas ngomongin kebijakan kantor yang aneh. Bisa jadi. Parodi kan emang punya potensi kritik sosial juga, kayak The Onion. Tapi skala personal, bisa jadi cara komunikasi yang cerdas dan ringan. Oke, jadi mari kita rangkum sedikit ya, inti dari bab 13 ini. Kata Dickers, parodi itu bekerja lewat kombinasi mimikri, niru akurat, dan recognition, dikenali audiens. Seringnya ditambah mockery, ejekan, tapi nggak wajib. Intinya, minjem bentuk familiar buat diisi konten baru yang lucu, kritis, atau sekedar main bentuk aja. Dan penting diingat, parodi ini ternyata lebih gampang diakses daripada yang kita kira. Spektrumnya luas, dari impresi simple sampai produksi kompleks. Yang nyatuin semua itu ya percikan pengenalan atau spark of recognition itu, momen klik pas audiens ngeh. Makin kuat percikannya, makin efektif parodinya. Dickers bahkan kasih saran latihan kan di akhir bab, kayak coba niru gaya bicara orang yang dikenal, atau gaya tulisan tertentu. Gaya berita, gaya review, gaya caption influencer. Iya, buat ngelatih otot-otot observasi sama peniruan kita. Latihan gitu bisa ngasah kepekaan kita sama gaya komunikasi di sekitar kita. Itu kan bahan baku parodi. Nah, sebelum kita tutup, ada satu pemikiran menarik nih dari Dickers. Walau nggak eksplisit banget, tapi bisa jadi renungan. Dia kayaknya bedain dua jenis target parodi utama. Parodi format umum, berita, iklan, tutorial, biopik, sama parodi karya spesifik, satu film, satu lagu, satu buku. Ah ya, bedanya niru gaya umum sama niru satu hal spesifik. Implikasinya apa tuh? Nah, ini pertanyaan buat kita renungkan bareng, dan mungkin buat Anda diskusikan juga. Menurut Anda, mana sih yang lebih tahan lama?
Parodi format yang wadahnya bisa diisi terus sama isu baru, atau parodi karya spesifik yang mungkin lucu banget pas masanya, tapi relevansinya bisa pudar kalau karya aslinya udah nggak populer. Pertanyaan bagus tuh. Kayaknya parodi format lebih awet muda ya. Formatnya kan bertahan lama. Iklan, berita akan selalu ada. Tapi parodi karya spesifik yang ikonik mungkin bisa jadi klasik juga ya. Kayak Lord of the Rings tadi. Bisa jadi. Mungkin nggak hitam putih ya jawabannya. Tergantung seberapa ikonik karya spesifiknya atau seberapa fundamental formatnya. Sesuatu buat Anda perhatiin lah pas nonton atau bikin humor parodi, mana yang kerasa masih relevan dan lucu bertahun-tahun kemudian. Baiklah, pemikiran penutup yang bagus buat direnungkan. Itu tadi pembahasan mendalam kita soal bab 13, parodi yang kocak, dari buku Scott Dikkers. Semoga ini kasih perspektif baru ya, dan mungkin inspirasi buat ngelihat humor di sekitar kita dengan cara beda. Semoga bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Teruslah menggali lebih dalam.